Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Susanti dari kelas 4C dengan NIM 66702200085. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video sebagai pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Politik dengan dosen pengampu Mbak Wahyu Kartika Utami. Dalam video ini nantinya saya akan membahas mengenai kebijakan ekonomi atau ekonomi politik dari dua negara, yaitu Indonesia dan juga Portugal, di mana nantinya akan dilihat kebijakan ekonomi apa yang diterapkan di dua negara ini, di mana mungkin akan ada persamaan dari keduanya gitu kan. Skor kebebasan ekonomi Portugal ini tuh berada pada angka 68,7%, menempati posisi ke-29 di dunia. Menurut indeks tahun 2024 juga perekonomian di Portugal ini tuh dikatakan cukup bebas gitu ya. Nah, kebijakan pertama yang ada di Portugal itu adalah tentang hukum laut atau UNCLOS, di mana mulai berlaku pada tahun 1994, di mana Portugal itu berkomitmen untuk mengupayakan perjanjian implementasi tersebut mengenai konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati laut secara berkelanjutan di wilayah luar yurisdiksi nasional. Nah, sama ke Indonesia, di mana sebagai negara maritim, laut merupakan elemen fundamental dalam pembentukan identitas sebuah negara. Dalam konteks ini, penting untuk mengatasi tantangan dan juga upaya menyeimbangkan perlindungan lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi, antara lingkungan dan ekonomi itu sejajar gitu. Nah, kebijakan yang kedua ini tuh sama kayak Indonesia, ada namanya stabilitas moneter. Kalau di Indonesia ada namanya kebijakan moneter. Di Portugal ini tuh reformasi sektor publik yang komprehensif dan fleksibilitas pasar tenaga kerja lebih besar untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas untuk merevitalisasi perekonomian dengan menggunakan kerangka kewirausahaan dan juga investasi secara keseluruhan. Ini tuh sifatnya kayak lebih efisien gitu. Nah, kebijakan yang ketiga ini tuh ada rencana pemulihan dan ketahanan. Diperkirakan akan memperoleh manfaat dari peningkatan lapangan kerja dan upah yang stabil, sebagian besar mengimbangi kenaikan pengeluaran rumah tangga untuk pembayaran bunga hipotek. Ini tuh disinyalir mampu mendukung adanya kebijakan dari investasi itu sendiri. Nah, hal ini sejalan dengan kebijakan investasi, bukan sejalan ya, kayak sama gitu, sama-sama mengandalkan praktik investasi untuk menunjang atau melonjakkan perekonomian di negaranya itu sama ke Indonesia gitu kan. Jadi persamaan dari kebijakan publik nih, dari kebijakan ekonomi yang diterapkan di Portugal dan juga Indonesia. Pertama itu tuh mereka basicnya sama-sama dari negara maritim ya. Jadi pembentukan atau laut ini tuh menjadi identitas dari negara mereka gitu loh. Dan identitas ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memperoleh keuntungan-keuntungan lainnya sebagai sumber daya negara gitu kan. Nah, yang kedua ada tadi stabilitas moneter. Ini mirip-mirip kayak kebijakan moneter Indonesia gitu ya. Terus yang ketiga tadi singgungannya dengan investasi gitu. Jadi pemerintah untuk menunjang ekonomi, untuk mendongkrak ekonomi di negaranya itu salah satunya melalui investasi gitu kan. Caranya melalui tadi revitalisasi lapangan kerja dan lain-lainnya. Sekian video pemaparan mengenai kebijakan ekonomi dan politik dari kedua negara, yaitu Indonesia dan Portugal. Semoga teman-teman semua yang menonton ini mendapatkan ilmu baru, mendapatkan masukan baru, walaupun videonya ini tuh dalam jangka waktu yang sebentar, tapi semoga teman-teman mendapatkan hal yang bermanfaat dari yang saya ucapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.